selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Jadi di sini aku masih sama kakak aku dan dia yang akan menjelaskan untuk beberapa soal bahasa Inggris tes BUMN. Nah, sebelum mulai aku mau disclaimer dulu. Jadi kita tuh bukan guru profesional ya. Kebetulan kita cuma sharing pengalaman aja dan berusaha membantu teman-teman supaya nambah sumber latihan. Kemudian soal ini tuh terdapat dari beberapa sumber. Dan yang ketiga, kalau misalnya penjelasan kurang jelas atau tidak mudah dipahami, boleh kasih sarannya di bawah di kolom komen, dan teman-teman bisa cari lagi video bahasa Inggris lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, halo teman-teman semua. Jadi kita langsung aja ke soal nomor 1. Disclaimer, aku nih bukan profesional dalam bahasa Inggris. Kebanyakan juga aku pun banyak belajar bahasa Inggris tuh juga otodidak. Dan aku biasanya banyak latihan juga dari soal-soal gitu. Jadi, again, I'm not an expert, but I'm trying to help you guys. Oke, langsung aja ke soal nomor 1. By the time Susan come back, we blah 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 the birthday party for her. Oke, jadi di sini ini sebenarnya ada grammarnya teman-teman. Jadi by the time Susan come back, kita coba dibahas Indonesiain aja ya. Jadi pada saat Susan kembali, we blah 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 the birthday party for her. Nah, jadi kita ada 4 pilihan di sini, yaitu will prepare, will be prepare, will have prepared, dan terakhir adalah will have been preparing. Nah, kalau will prepare itu sebetulnya nggak cocok karena pada saat, logikanya adalah pada saat Susan itu datang, masa kita akan mempersiapkan gitu. Harusnya kan logikanya ya, ketika Susan udah datang ya kita udah selesai gitu mempersiapkan birthday party untuk Susan ini. Jadi yang A otomatis salah. Yang B itu tensesnya salah teman-teman, will be prepared. Itu salah grammarnya. Kalau B itu harus pakai verb to. Jadi bukan prepare, itu kan verb 1, jadi harusnya will be prepared, which is itu berarti salah. Nah, tinggal C sama D kan. Oke. Will have prepared atau will have been preparing ya. Kalau will have prepared berarti kita udah selesai. Kita akan sudah selesai gitu loh dalam mempersiapkan birthday party. Kalau we have been preparing berarti saat itu kita masih in progress mempersiapkan birthday party. Jadi logikanya adalah ketika Susan sudah datang, kita sudah selesai mempersiapkan birthday party for her. Jadi jawabannya adalah yang C teman-teman, will have prepared. Yang kedua, the way Professor Mathis teaches English not only keeps the student interest, not only itu grammarnya adalah but also. Oke, jadi udah langsung bisa dilihat ya, ini eliminated, yang C juga eliminated. Jadi kita lihat nih, kira-kira yang mana ya yang cocok untuk melanjutkan tenses ini gitu ya, sentences ini gitu. Not only keeps the student interest, but also increasing atau increases. Kita lihat di sini. Di sini keeps sebenarnya mirip dengan bahasa Indonesia ketika kita mempunyai dua pasang kalimat gitu ya. Itu harus setara. Misalnya kan membaca, menulis, menggambar, itu kan setara. Bukan bergaul, menggambar, diinjak, itu kan tidak setara gitu kan. Berarti kalau kita lihat sentences ini keeps berarti setaranya adalah increases. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. The way Professor Mathis teaches English not only keeps the students' interest but also increases their motivation. Gitu. Oke. Soal yang ketiga, we are going on a long trip, so we must blah blah blah. We are going on a trip, which is kita udah planning nih, kita akan jalan-jalan nih. So we must blah blah blah. So we must have the car checked. Jawabannya D.
Kenapa? Ini kan kalau kita lihat ya pilihannya ya, have checked the car, have had the car checked, to have the car checked. Kalau dilihat sini kan berarti istilahnya adalah kita tuh ingin, kita bukan yang ngecek gitu. Dalam artian kan kalau logikanya adalah kalau car itu biasa dicek oleh orang lain, bukan kita sebagai yang punya gitu kan. Misalnya kayak ya bengkelnya gitu loh. Nah jadi kita ingin mobil kita sebelum kita we're going on the trip itu udah selesai dicek lah gitu. Jadi kalau dilihat di sini adalah jawabannya yang D teman-teman, jadi have the car check kayak gitu. Nah selanjutnya ini adalah fill in the blank untuk teks bacaan ya gitu. Kita baca ya teman-teman. The text below has incomplete sentences. Choose the one word or phrase from each number that best completes the sentences. Nah, coba kita baca pelan-pelan sambil ngisi ya untuk nomornya. A common way of gaining knowledge is through experience, which relies on trial and error learning. One of the authors is reminded of a time when he. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih, one of the author is reminded of a time when he bla 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 an old older Amish farmer. Jadi kan kalau dilihat dari sini dialah yang melakukan bla 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 ini ke an old or older Amish farmer kan. Kita lihat jawabannya. Had interview, is interviewed, was interviewed, or was interviewing. Had interviewed. Kalau misalnya kita coba berpikir gitu ya, interview itu kan sebuah proses mewawancarai, which is it takes time gitu kan. Jadi kita harus melihat tenses, grammar yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah proses. Had interview berarti kan ya udah berarti when he had interview. Enggak, sebenarnya jawabannya salah. Karena kenapa ya, had interview adalah masa ketika dia sudah menginterview gitu kan. Salah. Is interview dan was interview juga salah ya teman-teman. Karena bukan dia yang diinterview tapi orang lain yang diinterview. Jadi jawaban yang tersisa adalah yang D, was interviewing. Jadi ketika dia mewawancarai an old older Amish farmer gitu. Lanjut ke nomor 48. As the Amish boy held the turtle in one hand, he would reach out with the other and tap the turtle's beak with his index finger, jerking it away as the animal. Nah, kalau di sini suatu tips, kita kalau bisa kita membaca teks tersebut beberapa kali dan sambil mempairing dengan jawaban-jawaban yang ada. Nah, biasanya intuisi kita tuh muncul, kayaknya lebih baik ini deh jawabannya. Nah, itulah yang kalian pilih. Kalau dilihat dari jawabannya, A. Harmless snap, B. Snap harmlessly, snapping harmlessly, dan yang terakhir adalah was harmlessly snapping. Nah, kalau di sini jawabannya adalah yang C gitu. Jadi kenapa kita coba pakai faktor intuisi ya gitu ya. Jadi as the Amish boy held the turtle in one hand, he would reach out with the other and tap the turtle's beak with his index finger, jerking it away as the animal snapping harmlessly. Jadi ketika animal tersebut snapping harmlessly in the air gitu. Dan nomor terakhir di teks atau dibaca ini adalah several times the farmer interrupted his conversation to warn his son that if he continue blah 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 the turtle, he will be sorry. Kalau kita lihat di sini, if he continue blah 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 the turtle, jawabannya itu biasanya kalau udah ada verb 2 biasa atau verb 1 atau verb 2 biasa, dia akan di pair dengan verb ing atau to infinitive, seingat aku ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini jawabannya kan ya continue to tease
atau continue teasing? Jawabannya kan ada dua itu, karena ini kan nggak mungkin kan dua ini. Nah, kalau kita secara intuisi, if he continued to tease, sounds weird to me. Tapi kalau misalnya if he continued teasing the turtle, he will be sorry. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya soal terkait dengan chart. Jadi di soal PSNBUMN itu ada kemungkinan akan muncul soal chart, teman-teman, grafik gitu ya. Jadi sebenarnya ini lebih mostly ya itu ditanyakan terkait dengan informasi apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan dari kedua chart, atau kira-kira hal apa yang benar yang bisa kita ambil dari chart tersebut, atau what can we conclude from the chart shown in the screen, atau gimana gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah grafik terkait dengan online sales untuk sektor retail di Kanada di tahun 2005 dan 2010. Berarti ini adalah 5 tahun setelahnya kan. Jadi di sini kategorinya sama, ada electronics and appliances, home furnishing, food and beverage, dan video games. Nah, pertanyaannya adalah which information below is presented in the pie chart? Untuk yang pertama, in half a decade, there were reduction in the proportion of online sales in the categories of food and beverage as well as electronics and appliances and video games. Apakah benar? Jadi setengah dekade ada pengurangan dalam proporsi penjualan online di kategori food and beverage dan juga electronic appliance dan video games. Kalau kita lihat dari kita lihat dulu satu, misalnya food and beverage. Ini yang biru tua ya kayaknya ya, yang ini nih, yang ini ya. Kalau kita lihat malah naik gitu ya, which is itu langsung wrong. Ini malah salah gitu kan, karena ada kenaikan instead of pengurangan gitu. Nah, kemudian the total sales on video games yang biru, and electronics were around 50% in both years. Oke. Kalau video games and electronics itu yang ini ya, teman-teman ya. The total sales on video games. Oke. Jadi penambahan di tahun 2005 untuk electronics dan video games benar nih 57% itu ya. Sedangkan di 2010 itu ada berapa nih? Video games and electronics, salah guys. Ini video games yang ini ya. Dan ini berarti salah. 35 tambah 18 berarti kan 53 ya, teman-teman ya, 53%. Sedangkan ini adalah 53%, which is benar ya jawabannya ya. Kita kunci dulu lah ya. Karena total sales video games electronics di 2005 dan 2010 itu sekitar 50% for both years. Terus in 2010 the online sales for electronics nih and appliance was almost 2/3 and appliance 2/3 in compare to what? Ya karena kan mungkin 2/3-nya dari 2005 gitu, tapi ini nggak ada comparisonnya, jadi ini salah ya teman-teman ya. The Canadian spending on home furnishing remain the lowest in both periods. Canadian spending, kalau kita lihat home furnishing tuh yang ini ya, enggak, di 2005 malah dia tinggi, memang di 2010 dia rendah kayak gitu. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Lanjut, ini grammar dimana kita harus menentukan which part of the sentence that we should opt out gitu. Jadi mana bagian dari sentences yang harus kita keluarin nih, yang gak seharusnya ada di sini gitu. Kita baca pelan-pelan ya. Biasanya aku tuh baca 2-3 kali sih. Kalau kalian masa 1 kali cukup ya silakan gitu, tapi biasanya untuk bisa getting sense of what
this sentence mean, itu biasanya aku baca 2-3 kali untuk bisa nentuin mana sih yang bisa kita take out itu. Kita baca pelan-pelan. Evidently, the increasing popularity of interest shares has led to further investment out of this sector, and there are persistent rumors take over. Nah, oke. Kalau kita baca, faktanya peningkatan popularitas terhadap internet shares, increasing popularity, populer kan, has led to, menyebabkan adanya further investment out of. Kalau interest harusnya bukannya malah jadi invest in kan, of the sector instead of out of. And there are persistent rumors of takeovers. Kalau kita baca dari secara logikanya ya, kalau orang interest terhadap suatu hal, the investment should be into the sector instead of out of. Investment out of berarti kan dia keluar. Berarti jawaban yang salah adalah out of, teman-teman. Gitu. Lanjut. Movie directors are accused of assuming the audience is stupid, but contemporary thrillers seems more often to make the opposite mistake, assuming that the audience is astonishingly sophisticated and able to see into a plot in seconds. Okay, movie directors are accused of assuming the audience is stupid, which is true. Berarti movie directorsnya dituduh bahwa dia tuh mengassume bahwa audience itu bodoh ya. Tapi contemporary thriller seems more often lebih sering untuk fine, there's nothing wrong with this. Opposite mistake, assuming that, ya berasumsi the audience is astonishingly sophisticated, able to see into. Berarti kan kayaknya yang terakhir pilihan adalah see into a plot in seconds. See into, supposedly kalau kita melihat suatu plot in seconds berarti dalam kurun waktu, instead of into. Kalau aku sih mikirnya into tuh kayak only briefly, tapi kita see through, menurut aku ya. Jadi menurut aku jawabannya adalah yang harus di take out adalah see into. Oke, yang terakhir ini adalah fill in the blank. Blank are poor observers of their child's behavior, so divine behavior reaches unmanageable proportions. Di sini ada 4 option. Parents that, when parents, if parents. Parents are poor observers of their child's behavior, so divine behavior reaches unmanageable proportions. Parents that are poor, that are, nggak usah ya, that not ya, nggak perlu dipakai lagi kalau misalnya dia udah are. When parents are poor observer of their child behavior, so divine behavior reaches unmanageable proportion. If parents are poor observer of their child's behavior, so divine behavior reaches unmanageable proportion. Teman-teman, sometimes we have to use our instinct to answer the English question. Jadi kalau di menurut instingku, if you have any other answer, please let us know. So ini kita lebih discussion aja, dan kita di sini bagi disclaimer, I'm not an expert. So if I make mistake, please correct me if I'm wrong. Okay? So menurut aku by instinct, jawabannya adalah yang A. Jadi, parents are poor observers of their child behavior. Maka dari itu, perilaku yang menyimpang mencapai proporsi yang tidak bisa di-manage kembali. Seperti itu, teman-teman. So, yeah, I think that's the end of soal-soal bahasa Inggris. Gue kembalikan ke Aya. Silakan, Aya.
Oke, makasih teman-teman udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan good luck untuk menjalani tesnya. Jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan. See you on my next video. Bye.